Saya nyesel korban itu nggak mati. Nyesel di situ. Kamu nyesel karena korbannya nggak mati? Iya. Oke. Berarti kamu ingin menghabisi hidupnya waktu itu ya? Iya. Musuhnya udah jatuh di depan muka. Kata teman, udah batukin aja jangan sampai dia kabur. Karena anak-anak kan butuh dipenuhi ya, kasih sayangnya butuh dipenuhi, pendidikannya butuh dipenuhi, kesehatannya. Kalau tidak dapat, dia akan cari di tempat lain. Lingkaran kejahatan sering menyeret anak, masuk dan terbelenggu ke dalamnya. Entah menjadi korban atau sebagai saksi dari peristiwa keji sebuah aksi kejahatan. Tapi sungguh ironi, kala anak-anak malah menjadi si pelaku kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah salah satu masalah yang serius yang dihadapi masyarakat kita saat ini. Di satu sisi, anak berkonflik dengan hukum masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, dia harus menghadapi hukuman yang dia terima atas perbuatannya. Lantas saudara, apa alasannya anak bisa berkonflik dengan hukum? Dan benarkah anak yang berkonflik dengan hukum, pembinaannya selama ini masih jauh dari kata layak? Saksikan program Berkas Kompas kali ini. Dunia anak-anak adalah dunia bermain, belajar, dan kasih sayang. Sayangnya, tak sedikit anak-anak yang tak dapat merasakan dunianya dan terperosok dalam lembah kejahatan sebagai pelaku pidana. Mereka adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasar data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, pada tahun 2023, nyaris 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Ada sekitar 500 anak berstatus narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap, sementara sisanya masih menjalani sidang. Keluarga dan lingkungan jadi faktor penentu yang bisa membuat anak terjerumus dalam lembah kejahatan. Tim Berkas Kompas menemui NN, anak yang berkonflik dengan hukum ketika usianya menginjak 15 tahun. Seorang diri, NN menghajar 2 penagih hutang yang memaksa ibunya membayar pinjaman dengan cara kasar. Kalau misalkan nagih utang aja gitu ya kan. Gak usah pakai segala. Namanya anak gimana sih? Ya betul. Nah akhirnya ya situ emosi nggak ketahan. Akhirnya udah situ berantem, dia bonyok, saya juga bonyok. Cuman beda lagi, dia koma, saya enggak. Cuman yang satunya ini dia luka ringan doang. Saya nyesel korban itu nggak mati. Nyesel di situ. Kamu nyesel karena korbannya nggak mati? Iya. Berarti kamu ingin menghabisi hidupnya waktu itu ya? Iya. NN berani melakukannya lantaran bukan sekali ia bersentuhan dengan hukum. Saya ketangkep sama polisi udah sama yang ini 3 kali. Yang pertama saya pernah kena kasus sajam. Saya ditahan di Polres 2 minggu. Dan yang kedua saya cuma semalam doang di Polsek Jatinegara. Saya waktu itu kena kasus balap liar. Ia bercerita pada kami problem dalam keluarga membuat ia akrab dengan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum meski usianya masih belia. Lagi pesantren di Kota Padang, nyokap sama bokap
di Jakarta, saya tinggal sama nenek. Dapat kabar pas mau naik kelas 2 SMP di pesantren, dapat kabar nyokap sama bokap pisah. Jadi situ udah nggak ada semangat buat sekolah lagi gitu. Akhirnya saya situ udah berhenti sekolah. Akhirnya Oh, sudah sempat berhenti sekolah? iya, sempat berhenti sekolah gitu. Sekolah buat mereka gitu, tapi mereka juga malah kayak gitu. Hancur waktu itu? Hancur, sempat nangis juga gitu. Cuman mau gimana lagi, mereka juga di sana, saya juga di sini gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya juga. Mau ngelawan juga sama ayah juga takut. Anda merasa bahwa tidak punya masa depan lagi setelah mereka pisah? Kayak gitu, kayak percuma mau ngelanjutin sekolah tuh percuma, dan pikiran kayak gitu. Saya sekolah buat mereka, tapi mereka malah kayak gitu. Sejak berhenti sekolah karena kedua orang tuanya berpisah, NN diasuh oleh kerabatnya. Kadang juga tinggal sama Wak itu, sama tante. Nah tante juga kadang kayak suka marah-marah nggak jelas gitu. Jadi pikiran tuh gimana gitu, apaan sih gitu, dalam hati juga pengen ngelawan, cuman gimana nih? Orang tua ya? Orang tua. Ketika NN kalut dan kecewa karena orang tuanya bercerai, kerabat terdekatnya pun tak mampu mengisi rasa kosong hati NN. Akibatnya, ia mencari ketenangan di luar rumah yang justru membawa terperosok dalam lingkaran kriminalitas. Oke, kenapa berani melakukan itu? Apa karena memang alasannya cuma karena sudah tidak merasa punya masa depan atau gimana sebenarnya? Karena ya pengaruh lingkungan juga. Lingkungan juga kayak gitu semua. Oke, misalkan lingkungan seperti apa maksudnya? Lingkungan itu kayak daerahnya itu emang tawuran mulu, jadi kayak ikut-ikutan juga. Nah, jadi kayak rumah tuh bukan tempat buat tenang lagi gitu, jadi di luar yang bisa buat pikiran tenang. Sudah 15 bulan NN menjadi penghuni dan binaan Sentra Handayani, tempat rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak yang menyandang status berkonflik dengan hukum. Ada 84 anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani. Di sini rehabilitasi yang dilakukan bertujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum terlibat kasus pelecehan dan tawuran. Dari dua kasus itu, orang tua sebagai lingkaran terdekat dan lingkungan punya porsi penting di balik alasan mengapa anak berkonflik dengan hukum. Ini tuh salah satu alasan. Salah satu alasannya adalah orang tua ya, lingkungan. Karena kan walau bagaimanapun anak itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga maupun sekolah. Ekonominya mungkin agak susah ya. Jadi orang tua sibuk dengan mencari nafkah, anak kurang diperhatikan sehingga anak terus anak bergaul di lingkungan yang salah. Pelecehan yang dilakukan oleh di luar keluarga, misalnya dia ditinggalkan oleh orang tua, kan sekarang banyak tuh kasusnya, dilecehkan oleh tetangganya. Nah itu bisa karena perhatian dari orang tua juga kurang, pengawasan. Berdasar undang-undang tentang pemasyarakatan, ada 11 hak yang mesti diterima anak binaan. Antara lain, mencakup hak mendapat penyuluhan dan bantuan hukum, serta mendapat perlakuan secara manusiawi, dilindungi dari tindakan eksploitasi, pembiaran, kekerasan, juga segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Lantas, bagaimana Sentra Handayani memenuhi hak anak binaan? Ini anak diberikan layanan sesuai dengan hasil asesmennya. Jadi setiap anak itu mungkin protapnya sama, tapi penanganan kasusnya itu akan berbeda sesuai dengan karakteristik masalah dan anak tersebut gitu kan. Karena di sini anak mendapatkan dampingan dari pekerja sosial, selain juga dapat bimbingan psikososial dari psikolog. Kami juga memotret kehidupan anak hingga berkonflik dengan hukum. Cerita tentang bagaimana mereka terjerembab berurusan dengan hukum. Apa pencetusnya? Sudah biasa. Kalau kamu sendiri sering bawanya apa? Kalau saya sering bawa samurai, merasa kayak tertantang gitu. Kayak dipanas-panasin sama temen.
Desakan ekonomi terkadang mendorong anak-anak berurusan dengan hukum. Namun, tak semata karena faktor ekonomi, mereka juga kerap tak merasakan kehadiran sosok kedua orang tua. Ini kisah RS, seorang anak pengais rezeki sebagai badut jalanan. Jalanan bak sumber penghidupan. Seperak dua perak mampu RS kumpulkan untuk menyambung hidup. Sejak bapaknya menghadap sang khalik, sang ibu kabur meninggalkan dirinya. Kini RS jadi tulang punggung untuk menghidupi adik-adiknya, serta sang nenek yang mengasuh mereka, sebab penghasilan neneknya sebagai pemulung jauh dari kata cukup. Kadang-kadang bunga badut dari pagi sampai ke malam. Kita ketemunya malam lagi ya siang. Kalau itu badutnya sepi, berangkat ke laut nyari ikan. Kadang-kadang dapat 100.000, dimasukin ke celengan 50.000, buat makan 50.000. 50 celengan, 50.000-nya buat makan. Iya, iya. Apalagi yang biaya yang perlu dibayar misalkan selain makan? Kontrakan. Oh ini kontraknya nih. Iya. Berapa per bulan? 800. Jalanan tak selalu menjamin kepastian pemasukan. Jika sudah kepepet, RS lantas mengambil jalan pintas dengan mencuri. Kalau misalnya dapat geletak, diambil buat kebutuhan bayar kontrakan apa. Ngambil HP? Iya. Mencuri berarti? Iya. Buat makan saya sehari-harinya. Setelah kamu mencuri, katakanlah berhasil nih mengambil dia. Kemana kamu biasanya jual? Biasanya ke pasar. Ke pasar, selain ke pasar kemana lagi? Selalu laku tuh di situ? Laku 300-400. Soalnya saya bingung om, saya buat bayar 5 kontrakan, 800, saya punya duit, punya apa. Mama saya udah pergi, tinggalin saya sendirian. Bapak saya udah meninggal. Sang nenek yang merawatnya tak bisa menggantikan sosok orang tua. Nggak berani kalau dia ibu. Kenapa? Tidak berani, kalau sama ibu saya diusir. Oh gitu ya? Iya. Kamu takut diusir itu ya? Iya. Berarti kalau ibu ada, kamu Nggak ngelakukan kayak gitu. Nggak ngelakuin ambil apa-apa. nggak berani sama? Nggak berani. Nah, kenapa sama nenek kamu berani sebenarnya? Kan kalau nenek kan kalau nggak ada oma nggak disuruh pergi, apa yang dipukulin, subitin. Kami berbincang dengan MD, nenek RS. Ia bilang sebetulnya tak suka jika RS mencuri. Namun, karena desakan ekonomi, ia terkadang tutup mata. Dipanggil, nenek si nenek tuh anaknya tuh diikat sama orang. Diikat sama orang? Iya. Diikat tangannya. Oke. Itu ngambil punya orang. Apa waktu itu ambilnya? HP katanya. Saya minta maaf, beri-beri minta maaf. Saya minta mohon, beri-beri minta mohon. Iya balsa segitulah, gope. Mau nggak mau Oma juga akhirnya menerima untuk membayar kontrakan ini? Iya, Oma nerima. Abisnya dari mana dong Oma? Kehidupan Oma aja cuma mulung. Bukan hanya faktor keluarga, pergaulan juga bisa jadi biang keladi yang menyeret anak ke pusaran kejahatan. Tim Berkas Kompas menemui GM, salah satu kompor atau provokator tawuran yang pecah di pusat Jakarta pertengahan Agustus tahun 2023. Usianya 17 tahun. Bukan sekali, ia menginisiasi dan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam untuk menghabisi lawan. Pencarian jati diri dan ingin dianggap sebagai jagoan membuat GM terjebak dalam lingkaran kejahatan. Pernah. Sering atau selalu memang ketika tawuran itu atau jarang? Sering. Memang menggunakan senjata tajam itu ya? Berarti sudah terbiasa dong? Sudah terbiasa. Kalau kamu sendiri sering bawanya apa? Kalau saya sering bawa samurai, dibeli untuk buat tawuran. Iya, pakai tawuran semua. Nah, biasanya kalau tawuran gitu, tawuran tangan atau tawuran menggunakan senjata? Tawuran menggunakan senjata. Tawuran menggunakan senjata. Senjatanya senjata tajam atau senjata biasa? Senjata tajam. Apa aja biasanya senjata tajam? Saya yang sering dibawa itu celurit, sama samurai, sama seti golok, sama ini, gobang. Gobang tuh apa?
Lubang itu kayak pisau kecil, tapi dia tebal. Oh, pisau kecil tapi tebal ya? Iya, Berarti lumayan bisa mematikan dong? bisa mematikan. Bisa mematikan? Bisa mematikan dan juga bisa mematahi tangan orang. GM yang duduk di kelas 2 SMA adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai pegawai swasta dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Meski datang dari keluarga yang cukup harmonis, lingkungan pergaulan menjerumuskan GM. Misalnya saya nggak ikut, lo mah bukan laki, gitu. Diajak gitu, lo bukan laki mah minimal yang tawuran lah. Kalau mah di rumah aja jangan ikut nongkrong, gitu. Kamu malu kalau dikatain seperti itu? Malu banget. Malu ya? Ya. Apa? Maksudnya harga dirinya terinjak atau gimana sebenarnya? Harga dirinya kayak diinjak-injak sama temen gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus ikut? Mau nggak mau harus ikut. GM dan gengnya rutin tawuran 2 kali seminggu. Mereka biasanya kucing-kucingan dengan polisi. Selama ini GM belum pernah terciduk aparat. Pertikaian antara geng amat mudah terjadi. Sekadar pesan berisi ajakan atau ejekan di media sosial atau pesan singkat nyatanya bisa memancing pecahnya tawuran, berkelahi hingga melukai orang lain. Mirisnya, membuat GM senang jika melihat lawannya terkapar dan menderita. Ada sedikit tuh, lebihnya gembira. Sudah membalas utang-utang yang teman saya kena tangannya. Yang bikin patah, merasa kayak tertantang gitu. Kayak dipanas-panasin sama temen. Musuhnya udah jatuh di depan muka. Iya. Kata temen, udah jangan sampai dia kabur. Yaudah di situ udah niat, emang pengen ngelukain. Ngelukain atau matiin? Ngelukain. Udah pengen ngeliat dia, nggak sampai mati. Sejatinya, usia anak adalah masa di mana mereka tumbuh dan berkembang. Di masa ini, hak dan kebutuhan anak wajib terpenuhi agar anak tak terperosok dalam lembah kejahatan. Orang tua dan lingkungan terdekat jadi faktor penting dalam pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Karena anak-anak kan butuh dipenuhi ya kasih sayangnya, butuh dipenuhi pendidikannya, butuh dipenuhi kesehatannya. Kalau tidak dapat, dia akan cari di tempat lain, tapi dia tidak mendapatkan. Jadinya dia mencari perhatian. Nah, cari perhatiannya ada cara yang benar, ada yang kurang benar. Kalau lingkungannya mengarahkan kepada yang oke, jadi berprestasi. Kalau lingkungan mengarahkannya ke tidak oke, yaitu jadi tidak sekolah, tidak punya sopan santun, tidak punya etika, seperti itu. Sungguh dilematis menghadapi anak berkonflik dengan hukum. Di satu sisi, mereka masih dalam masa tumbuh dan jadi manusia dewasa. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi hukuman atas perbuatannya. Lantas, adakah anak yang berkonflik dengan hukum terjamin pemenuhan haknya? Anak merupakan generasi penerus bangsa. Hak semua anak, termasuk yang berkonflik dengan hukum, wajib terpenuhi untuk membangun dan menyelamatkan masa depannya. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, setidaknya ada 1.800 anak yang kini berkonflik dengan hukum, baik yang telah mendapat putusan hukum tetap maupun yang menjadi tahanan. Litbang Kompas merangkum ada 10 jenis tindak pidana dilakukan oleh anak, antara lain terkait dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Lalu, anak sebagai pelaku penculikan, pembunuhan, dan aborsi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan penanganan anak berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Mereka tidak ditempatkan dalam sel berjeruji besi seperti tahanan atau napi dewasa, melainkan di tempat penempatan atau pembinaan khusus anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia memiliki 33 lembaga pembinaan khusus anak-anak sebagai wadah ketika mereka menjalani masa pidana.
Lalu, 19 lembaga penempatan anak sementara yang jadi tempat saat anak menghadapi proses peradilan. Ketika sudah menjalankan proses hukumnya, dia bisa berintegrasi dengan masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya anak harus melewati hukumannya di penjara, itu akan ada stigma-stigma atau label yang melekat kepada anak, dan itu akhirnya merugikan buat anak tersebut. Mengacu pada penelitian Puskapa, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, masih saja ada hak anak berkonflik dengan hukum yang terabaikan. Misalnya, anak berkonflik dengan hukum ditempatkan dalam rutan orang dewasa. Mereka tak didampingi penasihat hukum, sulit mengakses pendidikan dan layanan untuk tahanan serta napi anak digabung. Untuk kasus-kasus anak berkonflik dengan hukum, memang sistemnya belum berjalan. Nah, kalau kita Jakarta mungkin kita punya RPSA, lembaga pemasyarakatan buat anak ada gitu kan. Tapi di daerah-daerah lain yang kami lihat ya, itu juga belum ada gitu. Jadi solusinya ya udah, anak harus dimasukkan ke dalam rutan gitu. Nah, menurut kami memang pemenjaraan tadi bukan solusi buat terbaik buat anak tadi. Yang pasti anak bisa menjalankan proses hukumnya sesuai dengan tindak pidana yang dia lakukan, tapi memang ada tempat khusus yang harus diberikan buat anak gitu, agar tadi hak-haknya tadi sebagai seorang anak untuk mendapatkan pendidikan juga tidak dilanggar oleh negara. Lantas, bagaimana upaya negara agar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap terlindungi? Tentu perspektifnya adalah memastikan pemenuhan hak anak, lalu kemudian memberikan perlindungan khusus bagi anak gitu ya. Upaya-upaya ini terus kita lakukan, bentuknya dengan berbagai upaya, diantaranya adalah 3, melakukan upaya pencegahan, lalu kemudian melakukan upaya penanganan perlindungan anak, dan menguatkan kapasitas kelembagaan. Lingkungan menjadi faktor penting agar anak yang telah menjalani pembinaan dan rehabilitasi tidak kembali berkonflik dengan hukum. Ketika itu ketika sudah dipulangkan itu menjadi keputusan diri dan dipengaruhi oleh lingkungan dia. Makanya ketika kita mengembalikan reintegrasi PM ke lingkungan ya, kita harus lihat dulu apakah lingkungannya itu bisa memberikan dampak positif atau malah menjadi dampak negatif buat dia. Peran negara dibutuhkan agar anak ditempatkan pada lingkungan kondusif usai menjalani masa pembinaan dan rehabilitasi. Nah, tentu poinnya adalah ketika kembali ke masyarakat, maka keluarga dan masyarakat harus memberikan dukungan dan menerima mereka dengan tidak memberikan stigma atau memberikan label atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, membunuh dan lain-lain, sehingga upaya-upaya ini kita berharap bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap anak-anak kita tidak kembali lagi ke masalah sebelumnya yang mereka harus menghadapi persoalan hukum.